kalau kita ditanya baca Al-Quran bagaimana membaca Al-Quran yang paling afdal adalah ketika kita keseluruhan badan kita ikut membaca Al-Quran. Mulut kita membaca Al-Quran, mata kita melihat mushaf, dan hati kita juga membaca Al-Quran, telinga kita mendengar Al-Quran, otak kita berfikir bagaimana makna dari Al-Quran itu. Itu yang lebih utama, lebih afdal. Jadi semakin banyak anggota tubuh yang ikut serta dalam membaca Al-Quran, maka semakin afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faslun. Paneka situng fasal. Qira'atul Qur'ani minal mushaf afdalu minal qira'ati an dhahril qalbi. Lianna an-nadhara fil mushaf ibadatun maqlubah fatajtami'ul qira'atu wan nadhar. Faslun paneka situng fasal qira'atul Qur'ani tining macah Al-Qur'an minal mushafi dari mushaf. Qira'atul Qur'ani tining macah Al-Qur'an minal mushafi dari mushaf. Afdalu paneka lebih utama minal qira'ah dari maca Al-Quran an dhahril qalbi dari luar kepala, artinya tak ngabas. An dhahril qalbi ni dari asli maknana an dhahril qalbi dari tengah ateh, artinya maca dari dalam ateh tanpa melihat. Afdalu paneka lebih utama minal qiraah etempang macah atau dari macah an dhahril qalbi dari dalam ateh atau dari luar kepala. Lianna an-nadhra karena saungkun apa-apa ngabas fil mushafi dil mushaf ibadatun paneka ibadah matlubatun sopre. Lianna an-nadhra karena saungkun apa-apa ngabas fil mushafi dil mushaf ibadatun paneka ibadah matlubatun sopre. Fatajtami atau matlubatun tuntut. Fatajtami maka kumpul al-qiraah panapa macah wan nadharu ban ngabas. Artinya apa? Membaca Al-Qur'an sambil melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an tanpa melihat. Kenapa demikian? Karena membaca Al-Qur'an itu ibadah dan melihat mushaf itu adalah ibadah tersendiri. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran sambil melihat, itu ada dua ibadah yang kita lakukan. Dan kemudian, perlu diketahui bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara itu lebih utama juga daripada membaca Al-Quran tanpa bersuara. Kenapa? Karena ketika kita baca Al-Quran dengan bersuara, itu telinga kita akan mendengar bacaan itu. Dan mendengar Al-Quran itu adalah ibadah tersendiri. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran sambil melihat mushaf dengan suara yang keras sehingga kedengaran oleh telinga kita, itu ada tiga ibadah. Pertama, ibadah membaca Al-Quran yang dilakukan oleh mulut. Yang kedua, ibadah melihat mushaf yang dilakukan oleh mata. Dan yang ketiga adalah ibadah mendengar Al-Quran yang dilakukan oleh telinga. Jadi teman-teman, meskipun sambian semua itu hafidh Al-Quran, mutqin, hafalannya kuat, maka tidak ada salahnya sesekali sambil membaca Al-Quran sambil melihat. Tapi kalau tidak melihat bagaimana? Ya tidak masalah, itu bagus juga. Yang tidak bagus itu yang tidak ngaji. Jadi sambil misalnya hafal Al-Quran. Ada salah satu syekh, saya lupa namanya, kalau tidak salah syekh siapa namanya? Syekh Al-Mu'sarawi, kalau siapa saya lupa nama pastinya. Beliau katanya sudah lebih 50 tahun tidak melihat mushaf. Sudah lebih 50
tahun. Kalau tidak salah begitu, puluhan tahun intinya beliau membaca Al-Quran tidak melihat mushaf. Dari mana? Dari hafalannya, saking kuatnya hafalannya. Sudah puluhan tahun, apa sudah 40 apa 50 tahun beliau membaca Al-Quran tidak pernah melihat mushaf. Dari mana? Dari hafalan. Loh, kan melihat Al-Quran juga ibadah. Iya, memang betul. Tetapi membaca an dhahril qalbi itu juga ibadah. Jadi ibadah, apa yang ibadah? Hatinya juga beribadah. Maka kalau kita ditanya baca Al-Quran bagaimana membaca Al-Quran yang paling afdal adalah ketika kita keseluruhan badan kita ikut membaca Al-Quran. Mulut kita membaca Al-Quran, mata kita melihat mushaf, dan hati kita juga membaca Al-Quran, telinga kita mendengar Al-Quran, otak kita berfikir bagaimana makna dari Al-Quran itu. Itu yang lebih utama, lebih afdal. Jadi semakin banyak anggota tubuh yang ikut serta dalam membaca Al-Quran, maka semakin afdal. Dan sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran dari hafalan, itu juga mata melihat sebenarnya. Orang yang hafalannya kuat dan membaca dengan hafalannya, itu mata sebenarnya sedang melihat tulisan. Benar kan? Coba sampean baca Al-Fatihah. Kan tulisannya terbayang-bayang, terlihat oleh mata kita. Cuma tidak ada di depan kita. Jadi sampean faedahnya adalah semakin banyak anggota tubuh yang ikut serta membaca Al-Quran, maka bacaan itu semakin afdal. Semakin sedikit, ya semakin tidak afdal. Misalnya yang baca hanya mulut saja. Kun koroco lo semacam. Hafal pun bolana. Mata ngarnya lengaran mengaman. Kopeng itu kekaman. Ate itu koroco lo macam. Itu semakin sedikit keutamanya. Tetapi itu tetap lebih afdal daripada yang tidak baca Al-Quran sama sekali. Hakadha akati pani kaqala atabuhu daka hakadha Al-Qadhi Husain pasir Al-Qadhi Husain min ashabina dari banyak-banyak ulama kaum setajah wa Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun dan banyak-banyak sekelompok minas salaf dari ulama salaf. Wa naqala ban anukel Al-Ghazali pasir Imam Al-Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya. Wa naqala ban anukel Al-Ghazali pasir Imam Al-Ghazali fil Ihya dalam Ihya anna kathirin dak sangkunna pasarah sebanyak anna kathirin dak sangkunna pasarah sebanyak minas sahabah dari sahabat radhiyallahu anhum kanu panikabadah pasarah kathirin kanu panikabadah pasarah kathirin yaqrauna panikamacah pasarah kathirin minal mushaf dari mushaf wa yakrahuna ban baci atau tanda pasarah kathirin ayyakhruja dak kutu keluar yaumun panabas tong areh yaumun panabas tong areh walam yanzuru hale tak ngabas pasar kapi kasirin fil mushaf dalam mushaf. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu mengutip bahwa banyak dari kalangan sahabat yang mereka itu sangat senang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, dan mereka tidak senang kalau satu hari berlalu tanpa mereka melihat mushaf. Jadi hari ini berlalu, kemudian mereka tidak sempat melihat mushaf, mereka meskipun tidak baca, itu mereka tidak mau seperti itu. Jadi mereka sangat antusias, sangat sangat semangat untuk melihat mushaf. Nah, ini betapa pentingnya kita melihat mushaf. Warawah ban ariwayat Ibnu Abi Dawud pasara Imam Ibnu Abi Dawud al-qiraah da kamaca Al-Quran fil mushaf dalam mushaf an kathirin dari banyak minas salaf dari salaf. Walam ara ban tak dengar le kaula fihi dalam al-qiraah fil mushaf khilafan dak perbedaan. Jadi ini kata Ibnu Abi Dawud yang dikutip oleh Imam An-Nawawi bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa membaca Al-Quran sambil melihat mushaf itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf.
Tidak ganjeng, sabar. Buka sekali. Lalu apa fungsi dari hafal? Kalau ternyata membaca sambil melihat lebih afdol, ya banyak fungsinya. Kalau kita hafal Al-Quran, ketika tidak ada mushaf pun kita masih bisa membaca Al-Quran. Tidak ada mushaf pun kita bisa baca Al-Quran. Kadang kita orang yang hafal Al-Quran ya, kursi sebut murojaah. Kadang sambil sepeda motoran itu tanpa sengaja melafalkan, tanpa sengaja misalnya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu titit. Bukan, jadi orang yang hafal Al-Quran sering begitu. Sambil nyetir sepeda, atau sambil jalan-jalan misalnya, itu kadang, atau naik bis atau naik mobil depan gangku, itu kadang tiba-tiba keluar sendiri. Itu enaknya orang hafal Al-Quran. Beda kalau orang, atau sama dengan orang misalnya dia sudah terbiasa nyanyi, maka kemana-mana pun tanpa disengaja itu kan keluar nyanyian itu. Ada orang ngefans banget sama seorang penyanyi, dia hafal semua nyanyiannya, katakanlah Rhoma Irama misalnya. Maka tanpa disengaja orang ini akan menyanyi tanpa diniatkan terlebih dahulu. Kadang tempat mandi nyanyi kadang. Itu dari mana? Dari kebiasaan. Nah, orang kalau hafal Al-Quran itu kerjaannya ya begitu. Sambil sepedaan misalnya, sepeda motoran, itu keluar. Dan ketika kita hafal Al-Quran, sesekali kita baca Al-Qurannya sambil melihat. Itu ada ibadah tersendiri. Walau qila, ben cek saking itu buaki, innahu sa'angkun napa qiraatul Quran fil mushaf yakhtalifu panika pita bi ikhtilafil ashkhas, kalaban pitana banyak-banyak orang, fayukhtaru maka epele al-qiraah panapa maca Al-Quran fil mushaf idil mushaf liman ikan di orang istawa sepada khusyu'uhu panapa khusyu'un man wa tadabburuhu ban mikir man fi halatayil qira'ah minal mushaf wa an dhahril qalb. Dalam dua keadaan macah Al-Quran dari mushaf wa an dhahril qalbi ban dari dalam ateh. Fayukhtaru maka ipele al-qira'ah panapa maca Al-Quran fil mushaf dalam mushaf liman ikan di orang istawa sebada khusyu'uhu panapa khusyu'un man wa tadabburuhu ban mikiraman fi halatayil qira'ah dalam dua keadaan maca Al-Quran minal mushaf dari mushaf wa an dhahril qalbi ban dari dalam hati. Sehingga karena membaca Al-Quran itu tergantung orangnya. Bagi orang yang kekhusyuannya sama antara melihat mushaf dan tanpa melihat mushaf, maka bagi orang ini membaca sambil melihat mushaf adalah lebih utama. Kenapa? Ada tambahan ibadah melihat. Wa yukhtaru ban ipele al-qiraah panapa maca Al-Quran. Wa yukhtaru ban ipele al-qiraatu panapa maca Al-Quran an dhahril qalbi dari dalam ateh liman ekan di orang lam yakmul saya tak sampurna bidzalika kalaban ka'disa khusyu'uhu panapa khusyun man wa tadabburuhu ban tadabbur man.
Wa yazidu bana tambah ala khusyu'ihi atas khusyun man. Wa yazid bana tambah ala khusyu'ihi atas khusyun man wa tadabburi ban mikiraman. Lau qara'a lamun macah pasiraman minal mushaf dari mushaf. Lakana yaktibada hadha panapa paneka kila. Lakana yaktibada hadha panapa kila qaulan paneka tabu hasanan sefakus. Artinya Al-Imam An-Nawawi itu tidak mau mengeneralisir atau menghukumi secara umum bahwa apakah membaca Al-Quran sambil melihat itu lebih afdal atau dari dalam hati. Beliau tidak mau mengeneralisir itu. Tapi beliau mentafsil. Beliau tergantung mana yang lebih khusyuk. Kalau membaca Al-Quran sambil melihat itu semakin khusyuk, maka dia lebih afdal membaca Al-Quran sambil melihat. Tapi kalau dia lebih khusyuk ketika membaca dari hafalannya daripada melihat, maka bagi dia lebih baik membaca Al-Quran dari hafalannya. Tergantung mana yang lebih khusyuk. Kenapa demikian? Jadi barometer yang digunakan oleh Imam An-Nawawi adalah khusyuk tidaknya. Mana yang lebih khusyuk itu? Kenapa demikian? Karena membaca dengan khusyuk itulah yang akan berdampak positif bagi orang yang baca Al-Quran. Wa zahir bantining si zahir anna kalam salaf panikas angkuna panapah jabuna ulama salaf wa fi'lahum ban kalakona salaf mahmulun panikasai berlakukan ala hadza tafsil atas panikah tafsil. Maka kalau sampean melihat orang hafal Al-Quran, ternyata dia pas ngaji itu sambil melihat, sampean jangan suudzon, paling tak tahqiq, jangan. Kenapa? Melihat itu sudah ibadah tersendiri.